warahmatullahi wabarakatuh. Bu udah ngantuk Bu? Belum ya? Allah, udah pegel bener nih ya. Nah, pokoknya semuanya niat itikaf kita sampai subuh, amin. Malam 23 ya. Insyaallah malam Lailatul Qadar, amin. Jadi dinukil di kitab Bughyatul Mustarsyidin Al-Habib Masyhur, di sana kata beliau, kalau awal Ramadannya itu hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadarnya malam 23. Ya, ini teorinya Imam Al-Ghazali dan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Artinya mujarrabat Bapak Ibu ya. Mujarrabat itu sesuatu yang dilakukan dan teruji. Ya, jadi kalau hari pertama Ramadan hari Sabtu, kemarin kita hari apa Pak? Sabtu ya? Awal Ramadan kemarin bareng kita ya? Sabtu ya? Berarti kalau ikut teorinya Imam Ghazali dan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, malam Lailatul Qadarnya malam 23. Kalau mulainya hari Senin, maka Lailatul Qadarnya malam 21 kemarin ya. Jadi mudah-mudahan malam ini malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Makanya Pak Haji nggak boleh pulang sampai subuh. Iya, karena ayatnya salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai subuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al khair wa dalalah 'ala al huda ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Hadratal mukarramin, para kiai, para asatidz, para hujjaj, para kesepuhan jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah, wabil khusus Ketua DKM Bapak Haji Sana bin Suta beserta seluruh jajarannya, juga yang terhormat Ketua RW 007 Bapak Muhammad Iwan, juga yang terhormat para asatidz, wabil khusus guru kita yang tadi membacakan Al-Quran dengan sangat luar biasa, Al-Ustadz Jejen Zainuddin. Masya Allah, ingatnya Zainuddin aja ya. Iya, emang suaranya Masya Allah. Jadi kita ingat almarhum Zainuddin ya. Zainal Abidin ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau ditambah istrinya, amin. Amin. Iya. Saya mau doain bapak-bapak sini ada istrinya kan. Takut saya, takut dijegat. Beliau kan nggak ada istrinya, betul Ustaz? Aman, iya. Makanya saya doain beliau aja Bu. Nah, kalau bawa sini tadi ibunya marah lagi ya. Iya. Santai Ustaz ya. Ini doa malam 23 insyaallah qabul. Iya. Juga yang terhormat Bapak Ibu yang hadir di sini, wabil khusus sesepuh saya ya, Bapak Mukri Abdullah. Beliau yang menjadi wasilah saya bisa hadir di sini. Ini putra beliau Bang Noval ya, MC kita. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini Allah menakdirkan kita, mengizinkan kita, memudahkan kita untuk hadir di tempat yang mulia ini, Baitullah. Kita niatkan i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi muddata iqamati fihi lillahi taala, supaya duduknya kita dapat pahala. Ini taufik dan hidayah dari Allah sehingga kita bisa hadir kumpul di masjid ini ya. Padahal sekarang sudah jam 10 lewat ya. Kalau saya sih udah biasa Bapak Ibu ya. Artinya memang kita ini apa Pak? Kampret ya. Apa kampret tuh? Hidupnya malam ya. Karena kebetulan saya dulu kuliah di Yaman Bu. Karena cari yang gratisan ya, di Indonesia kuliahnya mahal Pak, jadi cari yang gratisan akhirnya dapat di Yaman.
Nah di Yaman itu kalau malam Ramadan unik Bu. Jadi kalau kita di Indonesia masih ada perdebatan perdebatan taraweh 8 dan 20 ya. Nah, maksudnya 11 dan 23 sama witir. Ya, kalau di Yaman itu Bu tarawehnya 100 rakaat. Iya, jadi nggak ada lagi perdebatan 8 atau 20, nggak ada. Karena saya itu di Tarim, alhamdulillah 6 tahun di sana. Itu Tarim itu dikenal dengan kota 1000 masjid. Jadi masjidnya banyak sekali dan wallah alam siapa yang memulai, tapi mereka itu kompak Bapak Ibu. Ya. Jadi masjid di Tarim itu kompak, tarawehnya tidak kompak. Gimana tuh? Sepakat untuk tidak sepakat. Ya. Kompak untuk tidak kompak. Ya. Jadi setiap masjid itu jam tarawehnya beda Bu. Iya. Ada yang tarawehnya jam 8. Ya. Artinya setelah isya langsung 7:30 gitu ya. Nanti ada lagi jam 9. Ada lagi pokoknya setiap jam ada. Terakhir jam 2 malam di Masjid Jami'. Ini Jami' Al-Ikhlas ya. Harusnya jam 2 malam nih tarawehnya. Ya, itu jam 2 malam sampai jam 3. Jadi kita Bapak Ibu kalau lagi dapat kiriman dari orang tua, jadi kita ini kan dulu mahasiswa semangatnya kalau dapat wesel. Apa wesel itu Pak? Tua bener kita wesel ya. Masih zaman wesel dulu Bu. Ya, jadi dikirimnya pakai WU tuh, Western Union, masih ingat saya. Iya, jadi kalau dapat kiriman dari orang tua baru semangat tuh. Iya, karena habis taraweh bisa jajan. Ya, tapi uang kiriman biasanya seminggu habis tuh. Ya, habis itu lemes lagi gitu. Nah, itu kalau lagi semangat Bapak Ibu, bisa taraweh 5 kali semalam. Iya, ikut yang jam 8, nanti ikut lagi jam 9, ikut lagi jam 10, ikut lagi jam 11, terakhir jam 2. Ya, jadi semalam itu bisa 100 rakaat. Ya. Memang nanti witirnya cuma sekali, ya. Witirnya cuma sekali karena memang tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la witrani fi lailah. Ya, la witrani fi lailah. Tidak boleh ada 2 witir di satu malam. Jadi di sana kita itu kalau lagi malas Bu, habis buka, habis makan kan kenyang Pak ya, tidur. Ya tidur kita Pak. Iya. Nanti bangun jam 10, mandi seger tuh, ikut tarawih yang jam 2 sampai jam 3 makan sahur. Nah, jadi seger tuh pas tarawih ya. Iya. Pas nyampe Indonesia kok tarawihnya langsung habis sisa, masya Allah ngantuk tadi kita. Ya untung alhamdulillah imamnya Ustaz jejen ya kan. Oh Fatihahnya 1 kali nafas tuh, masya Allah. Jadi cepat kita. Iya. Tapi begitu di Indonesia ada tarawih yang 8, wah I like it saya bilang ini ya. Ini hobi saya ini ya. Jadi kalau ada jadwal atau diundang jadi imam tarawih yang 8 rakaat seneng saya. Iya, tadinya 100 rakaat jadi 8 rakaat. Amplop nggak berubah Pak. Iya, ya. Amplop nggak berubah. Yang 8 yang 20 sama ya, sejajan ya. Alhamdulillah itu pengalaman ketika di Yaman. Bapak Ibu yang udah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita memperingati malam nuzulul Quran. Tadi ayatnya dibacakan oleh guru kita, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Allah menurunkan ayat lagi lebih spesifik. Artinya di bulan Ramadan malam apa itu tidak dijelaskan di ayat ini, baru dijelaskan di ayat selanjutnya ya, di surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Diulang lagi nanti di surat Ad-Dukhan 2. Wah, kira itu. Siap. Aduh, ganti mic tambah 1 jam ini. Baik. Ya. Di surat Ad-Dukhan Allah berfirman lagi, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, dan di surat Ad-Dukhan sesungguhnya kami menurunkannya di malam yang penuh dengan keberkahan. Jadi memang Bapak Ibu
apapun dan siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul termulia. Salah satu sebabnya adalah karena beliau yang menerima Al-Quran. Iya. Dan malaikat Jibril alaihissalam, kenapa beliau menjadi malaikat yang paling mulia? Karena salah satu sebabnya, beliau itu yang menerima Al-Quran dari Allah untuk disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di langit pertama, kalau bahasa ulamanya itu Sama'ud Dunya, Bapak Ibu. Di langit pertama itu ada satu tempat namanya Baitul Izzah. Baitun itu rumah, Al-Izzah itu kemuliaan. Nah, jadi rumah yang mulia. Dia dinamakan Baitul Izzah karena memang menjadi tempat transit Al-Quran ketika diturunkan oleh Allah sekaligus dari Lauhil Mahfuz menuju langit pertama. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran ini beda dengan kitab-kitab suci yang lainnya. Taurat, Zabur, dan Injil itu ketika diturunkan sekaligus oleh Allah kepada para nabi yang menerimanya. Iya. Berarti Taurat siapa yang menerimanya, Bu? Nabi Musa. Zabur Nabi Daud. Injil itu diturunkan kepada beliau itu sekaligus. Artinya jumlatan wahidah, sekaligus langsung turun semuanya. Iya. Beda dengan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini 2 kali diturunkan Bapak Ibu. Makanya tadi ya, ayatnya inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Yang dimaksud ayat ini adalah turunnya Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya, ke langit pertama, yaitu Baitul Izzah. Iya. Baru nanti dari Baitul Izzah, dari langit pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munajjaman. Munajjaman itu artinya bertahap Bapak Ibu. Ya, kurang lebih 23 tahun. Ya. Tergantung nanti keadaan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ayat ini relevan. Ya. Jadi kalau kita pahami bahwa Al-Quran itu hanya turun di malam Lailatul Qadar, ini nanti tidak sesuai dengan faktanya, Bu. Iya, karena Al-Quran itu kadang turun kepada Rasulullah di bulan Muharram, kadang di bulan Rabiul Awal, kadang di bulan Dzulhijjah. Iya. Di antara ayat yang terakhir turun adalah ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama din. Ini turun ketika Rasulullah haji wada. Ya, atau bulan Rabiul salah diikutin aja. Masa haji Rabiul Awal. Bulan Dzulhijjah. Iya. Udah ngantuk berarti ya. Nah, salah nyebut itu. Iya. Nah, makanya untuk menganalisis ayat ini, jadi para ulama mengatakan ayat-ayat ini adalah menunjukkan ayat tentang Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit pertama. Sekaligus tuh. Nanti banyak versi penjelasan ulama bagaimana cara turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit pertama. Ada yang pernah ke langit pertama, Pak? Belum ya? Mau ke sana, Bu? Mau nggak tembus ke langit tuh? Tinggal daftar ke si siapa, Pak? Yang punya Tesla tuh. Elon ya? Elon apa namanya? Elon Musk. Katanya tahun depan mau ke Mars katanya. Nah, silakan ibu-ibu daftar. Ya, ntar bisa tembus ke langit ya. Tapi belum Bapak Ibu ya. Nah, jadi teknologi yang dicapai oleh manusia sampai sekarang ini belum tembus langit, itu baru ruang angkasa, belum sampai ke langit. Iya. Nggak sembarangan nih Pak ya. Nggak sembarangan orang itu bisa masuk ke langit. Iya. Sehingga Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj, khususnya ketika Mi'raj, itu didampingi oleh malaikat Jibril di setiap tahapan langitnya. Karena langit itu ada berapa, Bu? 7 ya. Itu di setiap pintu langit ditanya oleh penjaga pintunya. Iya.
Makanya ada ayat yang bunyinya wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan ketika langit itu dibuka, oh ternyata ada pintu-pintunya, nggak sembarang bisa nyelonong. Orang malaikat Jibril ditanya, man katanya, siapa? Jibril. Ya. Waman maka, siapa yang bersamamu? Muhammad. Aqad ursila ilaihi, apakah sudah diutus? Emang itu seperti itu SOP-nya, Pak. Iya, nggak sembarangan orang bisa masuk ke langit, iya. Artinya malaikat Jibril, malaikat termulia, menemani Rasulullah Muhammad SAW, manusia termulia, itu masih ditanya. Apalagi cuma si Elon siapa? Elon nggak boleh masuk, turun katanya. Tapi insya Allah mudah-mudahan semuanya husnul khatimah sehingga nanti minimal ruh kita bisa naik ke langit, amin. Iya. Jadi nggak usah sekarang Bu ya, naik ke langitnya nanti kalau sudah meninggal. Iya. Rohnya doang Bu, rohnya doang. Iya. Sengaja biar nggak pada foto-foto pasang status, ya kan? Lah kalau sekarang naik ke langit pada foto-foto status dah repot. Iya. Makanya dalam kitab I'anatul Talibin ya, dalam kitab I'anatul Talibin ini syarah Fathul Mu'in ketika menjelaskan tentang doa menguburkan jenazah. Ya. Itu di sana kata beliau sunnah ketika menutup kubur dengan tanah. Itu baca doa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu sunnah ditambah Allahumma ftah abwabas samai li ruhihi. Iya. Nah, di sini suka tahlil enggak, Pak? Nah, suka tahlil enggak? Nah, biasa kalau tahlil kan gitu ya, Ustaz ya, Pak Haji ya. Nah, biasa Ustaz tuh kalau tahlil baca doa itu juga Allahumma ftah abwabas samai li ruhihi. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu langit untuk ruhnya. Artinya indikator orang itu baik, orang itu husnul khatimah, maka ruhnya akan dibawa oleh malaikat ke langit. Amin ya rabbal alamin. Jadi sabar aja Bu ya. Nanti kalau sudah meninggal kita jalan-jalannya kemana? Ke langit. Itu doanya tadi. Nah itu nanti di langit pertama Bapak Ibu ada namanya Baitul Izzah, rumah kemuliaan. Dinamakan rumah kemuliaan itu tadi karena pernah berhubungan dengan Al-Qur'an. Nah, makanya kita pun ini umat Nabi Muhammad SAW menjadi umat yang mulia karena kita ini menjadi umat yang menerima Al-Qur'an. Silahkan baca firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi. Artinya yang mengeskakan apa? SK itu, Pak. Keputusan ya. Disahkan lah gitu ya. Nah, kayak kemarin yang rame, undang-undang apa? TNI apa? Yang udah disahkan ya. Artinya yang mensahkan kita ini sebagai khair ummah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini pengamal Al-Qur'an. Ya, itu syaratnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi supaya gelar kita sebagai khair ummah itu tetap melekat, 3 syarat ini harus tetap dipenuhi. Beriman kepada Allah, amar ma'ruf dan nahi munkar ya. Mudah-mudahan semuanya mulia. Amin ya rabbal alamin. Makanya Bapak Ibu, ini di bulan Ramadan ya. Momen untuk mencari 2 pemberi syafaat. Ya, syafaat itu pertolongan. Ya, sehingga 2 pemberi syafaat di bulan Ramadan ini adalah puasa dan Al-Qur'an. Ya. Jadi Rasulullah dalam hadisnya beliau bersabda, ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi." Ini kita momennya dapat. Artinya Bapak Ibu, ketika Allah menakdirkan kita ini masih hidup di bulan Ramadan, ini kabar baik ya. Kita husnudzon kepada Allah bahwa kesempatan ini adalah indikator tanda bahwa Allah itu ingin mengampuni dosa kita. Amin. Karena buktinya sudah banyak yang tidak mendapatkan lagi Ramadan.
Maka kita maksimalkan. Salah satunya adalah dengan cara memaksimalkan puasa kita dan bacaan Quran kita. Ya, tadi disinggung oleh Ustaz kita ya. Ramadan ini bulannya Al-Qur'an. Dan dicontohkan oleh para salafus salih Bapak Ibu. Ya. Jadi Imam Syafi'i itu Pak, Bu, Imam Syafi'i ya, beliau ini ulama yang pendapatnya kita ikuti sampai sekarang ya. Karena Indonesia ini kan mayoritas mazhabnya apa? Mazhab Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini lahir di Gaza, Pak, Bu. Gaza itu sekarang yang sedang dibombardir oleh Israel ya. Kita doakan semoga Gaza, Palestina, mana lagi? Lebanon, Suriah, Yaman cepat aman. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Israel dan para sekutunya Allah binasakan. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita ini punya hutang jasa, Pak, Bu. Kita ini punya hutang kepada orang Gaza. Ya, karena Imam Syafi'i itu orang Gaza. Ya, beliau lahir di Gaza, besar di Mekah, belajar di Madinah, ya, lalu kemudian berfatwa di Irak, di Mesir dan wafat di Mesir. Sekarang makam beliau di Mesir. Tapi aslinya orang Gaza. Nah, Imam Syafi'i ini Masya Allah ya. Beliau ini kebiasaannya, Bu, di luar Ramadan itu baca Quran 1 hari 1 hatam. Iya, 1 hari 1 hatam. Kalau kita kan masih odoji ya Pak, one day one juz. Kalau beliau one day one hatam. Itu di luar Ramadan Pak. Tapi kalau di bulan Ramadan, beliau tambah 1 lagi Bu. Sehingga 1 hari 2 kali hatam. Iya. Sehingga 1 bulan, kalau 30 hari, 60 kali hatam. Itu di luar beliau mengajar, di luar beliau menulis kitab, dan seterusnya. Jadi waktunya itu Masya Allah berkah sekali. 1 bulan bisa hatam 60 kali. Ya, mudah-mudahan kita bisa meniru beliau ya. Amin. Niat aja dulu Pak, Bu. Ya. Itu interaksi mereka dengan Al-Quran. Bahkan Imam Abu Hanifah, beliau itu ketika selesai sholat isya, lalu kemudian sholat sunnah, dari kejauhan diintip sama muridnya Pak, Bu. Ya. Artinya riwayat ini sampai kepada kita karena ada yang ngintip beliau sholat. Bukan beliau pasang apa? HP live streaming, ya kan? Sholat terus di-share. Enggak. Ya beliau ngumpet karena sholat sunnah. Itu sholat sunnah dimulai Fatihah kemudian Al-Baqarah. Kata muridnya mungkin setelah Al-Baqarah ruku nih. Lanjut lagi ternyata An-Nisa. Iya. Wah kata muridnya paling setelah An-Nisa ruku. Ditungguin sama muridnya Pak. Ternyata beliau baru ruku setelah surat An-Nas. Ya, berarti 1 kali hatam dalam 1 rakaat. Iya. Nggak ada itu Pak pegel segala macam nggak ada. Kenapa? Karena sudah menyatu dengan Al-Quran. Ibarat kita main HP deh Pak. Ya, ibarat kita apa Bu? Main HP itu. Apalagi main HP-nya sambil apa? Judul apa tuh? Judul ya? Apa? Judi online ya. Nah, insya Allah nggak ada lah. Amin. Iya. Enggak. Iya, mereka itu nggak terasa baca Quran dalam 1 rakaat, 1 kali hatam karena sudah cinta. Sama kayak kita main HP 5 jam itu nggak kerasa. Tahu-tahu encok aja tangan ya. Nah, itu kecintaan mereka. Makanya kata Rasulullah, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi." Puasa dan Al-Qur'an itu menjadi penolong bagi hamba. Yaqulu siyam. Nanti ibadah kita Bapak Ibu, ya. Jadi ini tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Tidak perlu mencari validasi dari manusia, nggak perlu. Ya. Artinya kita berbuat baik saja. Ketika tidak dapat apresiasi dari makhluk, dari manusia, nggak usah sedih sudah. Ya. Karena Allah Maha Tahu dan selain Allah pun amalan kita juga tahu Bapak Ibu. Iya. Jadi nggak usah khawatir. Nanti yang akan berbicara di hadapan Allah itu langsung amalan kita. Iya. Jadi di akhirat nanti Bapak Ibu amalan kita itu akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Yasin sering kita baca ayat yang bunyinya al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna
aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Iya, ditutup mulutnya, tangan kakinya memberi kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu organ tubuh kita. Yang ada di sekitar kita pun akan memberi kesaksian. Makanya ketika menafsirkan surat Zalzalah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Apa ayat sebelumnya, Bu? Ayat sebelumnya apa? Iya. Jadi dulu, Pak, waktu saya kuliah itu memang ada kewajiban hafal Quran ya. Kalau enggak dapat ijazah. Itu salah satu metode ujiannya, Bapak Ibu. Ujian tulis, bukan ujian lisan. 10 juz satu kali masuk, itu ada soal ya. Oleh guru kita ini ditulis ayatnya. Kayak tadi misalkan contohnya ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinah. Kalau pertanyaannya lanjutkan ayatnya, itu sudah biasa. Pertanyaannya adalah tulis ayat sebelumnya. Iya. Tulis satu ayat sebelumnya. Berarti kan mau nggak mau harus ulang dari awal, Pak. Ya. Kita scan dulu nih, otak kita mikir dulu nih, ini juz berapa nih? Oh, juz 10 misalkan. Ya, ada di ayat berapa? Ya mau nggak mau harus dari awal juz 10. Iya. Karena biasanya kita tuh fokus ke ayat setelahnya. Kalau ayat sebelumnya nggak bisa kita. Tapi ada dalam pertanyaan seperti itu. Makanya pulang dari sana botak semua. Iya. Duit mah nggak punya gitu ya. Kalau alumni Yaman tuh nggak pada punya duit tuh ya. Makanya jangan cari mantu alumni Yaman ya. Nggak punya duit. Nah itu ya. Artinya ayat yang bunyinya yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalah. Dalam tafsirnya dikatakan bumi ketika itu mengabarkan kepada Allah apa yang dilakukan di atasnya min khairin au syarrin, baik dari perbuatan baik atau perbuatan buruk. Iya. Artinya nggak cuma organ tubuh kita yang memberi kesaksian di hadapan Allah, tapi yang ada di sekitar kita juga akan memberi kesaksian. Makanya kenapa dalam fikih ya di bab salat itu wa yukrahul istitan, dimakruhkan menetap di satu tempat ketika salat. Makruh aja. Artinya kalau kita salat wajib di sini, untuk salat sunnahnya minimal pindah satu langkah. Ya. Ntar kalau tarawih 20 rakaat berarti sampai sunut, pindah terus. Ya nggak mesti ya, cukup sekali aja gitu. Itu kata ulama hikmahnya adalah untuk memperbanyak bumi yang akan memberi kesaksian baik kepada kita. Nanti setiap jengkal dari masjid ini memberi kesaksian. Ya Allah, betul kami ini dipakai untuk sholat oleh hambamu yang namanya fulan. Iya, memberi kesaksian. Artinya itu untuk makmum, sunnah pindah ketika sholat sunnah ya. Atau ketika sholat wajib. Jadi subuh di mana, zuhur di mana, asar di mana ya. Jadi jangan menetap di satu tempat. Artinya enggak larangan, cuma makruh saja. Sehingga sunnah pindah. Ya kecuali imam ya, Pak Haji ya. Imam mau pindah kemana? Masa imam belakang? Imam boleh lah gitu kan. Itu diambil dari dalil itu ya. Sunnah pindah ketika sholat. Iya, karena nanti akan beri kesaksian. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau maksiat itu jangan pindah-pindah. Iya. Situ aja. Pak ya. Supaya apa? Supaya yang memberi kesaksian yang memberatkan cuma satu. Lah ini mah repot, ke puncak maksiat, ke Bali maksiat, ke Dubai masih datang semua antar itu. Ya Allah, iya saya dipakai maksiat sama si fulan. Ya Allah. Ngeri amat ya. Iya. Tapi mudah-mudahan Allah ngampuni dosa kita. Amin. Ya. Artinya itu dalil bahwa nanti amalan kita itu akan berbicara di hadapan Allah. Termasuk HP kita Bapak Ibu. Ya, termasuk HP kita ya. Dipakai judul enggak tuh? Ngomong dia. Iya. Walaupun udah dihancur-hancurin, waduh ini pakai maksiat, hancurin aja dah. Balik lagi dia. Iya, lah emang badan kita utuh nanti. Pak ya. Badan kita kan hancur kan? Hancur nanti, tapi nanti dikembalikan lagi utuh. Iya. Hati-hati ya kan? Nah, apapun yang kita punya jangan dipakai maksiat. Ya. Jadi maksiatnya jangan di bumi, Pak. Maksiat di matahari kayak gitu kan. Di bulan gitu ya.
Nah, tapi ya repot, matahari bulan juga punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kata Rasulullah, yaqulu siyam, nanti puasa kita itu akan memberi kesaksian yang meringankan di hadapan Allah. Ucapannya seperti ini, ya Rabbi inni mana'tuhu at-ta'ama wasyaraba bin nahar fasyafi'ni fihi. Itu puasa kita, Bu. Ya. Puasa kita itu akan memberi kesaksian yang meringankan di hadapan Allah. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ini pernah menghalangi hambamu makan minum syahwat di siang hari Ramadan. Iya. Jadi puasa gitu Pak ya. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan aku ini memberi syafaat untuk dia. Iya. Artinya apapun itu, ketika memberi syafaat pasti atas izin Allah Subhanahu wa taala ya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Iya, semuanya atas izin Allah, tapi diizinkan nanti. Ya. Artinya puasa yang seperti inilah yang nanti akan memperjuangkan nasib kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya Bapak Ibu nanti kalau besok siang nih ya, apalagi kalau musim panas Bu ya, duhur itu wudunya hati-hati. Ya. Apalagi pas apa? Pas kumur-kumur ya Bu. Iya. Jangan sampai masuk 3 keluar 2. Lah 1 kemana itu? Apalagi keluar 1, hilang 2 kan? Ih, nyangkut tenggorokan sama di lambung. Nah, enggak, takutnya kalau puasanya model gitu, puasanya enggak seperti itu Pak kesaksiannya. Ya, dia malah memberatkan. Ya Allah, emang nih orang nih, ya. Kalau puasa minum apa? Air wudu. Masih mending air wudu ya kan, bukan teh manis. Tapi kan tetap aja batal. Ya. Kumur-kumur. Artinya apa? Tidak perlu menunggu apa? Penilaian manusia. Ya. Tidak perlu menunggu ada pengawasan dari manusia. Pertama, Allah Maha Tahu. Kedua, samping kanan kiri kita ada apa? Raqib dan Atid. Dan yang ketiga, ternyata amalan kita pun akan memberi kesaksian. Iya. Nanti sedekah kita ngomong, Pak. Salat kita ngomong, bacaan Quran kita ngomong. Nah, makanya kelanjutan hadisnya kata Rasulullah, wa yaqulul Qur'an. Nah, sekarang giliran Al-Qur'an yang berbicara. Rabbi mana'tuhun nauma bil laili fasyafi'ni fihi. Ya, cuma agak berat nih pengakuan Al-Qur'an nih ya. Beratnya karena ya Allah, aku menghalangi hambamu ini tidur di malam hari. Ya, makanya udah malam ini jangan tidur, baca Quran. Ya, supaya relevan dengan hadis ini. Karena pengakuan Al-Qur'an seperti itu. Ya Allah, aku menghalangi hambamu ini tidur di malam hari. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan saya memberi syafaat kepadanya. Iya. Nah, itu kalau mau kita artikan secara tekstual, Pak ya. Kadang-kadang ada tuh orang-orang yang tekstual ya, mengartikan teks ayat atau hadis secara apa? Harfiah, secara tekstual. Ya. Tapi seperti itu pengakuannya. Ya. Jadi Al-Quran itu akan menjadi penolong kita, memberi syafaat kita. Alasannya adalah karena kita pernah tidak tidur malam membaca Al-Quran. Ya nggak usah banyak-banyak Bu. Artinya nggak usah sering-sering, seumur hidup sekali aja. Iya. Supaya pengakuan Al-Quran itu ada pada diri kita. Ya. Kalau kerajinan keseringan takutnya kurang darah ntar ya. Tidak sekali aja. Makanya di hadis yang lain kata Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah li ashabi. Ya, bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena sesungguhnya dia akan datang sebagai pemberi syafaat untuk para ashab. Ashab itu jamak dari sahib. Bahasa kitanya apa kalau sahib itu, Bu? Bestie lah ya. Iya, teman baiknya. Iya, karena sering baca dan seterusnya. Nah, ini keberkahan Al-Qur'an yang Allah turunkan di bulan Ramadan ya. Artinya Al-Qur'an dan puasa insyaallah dua-duanya memberi atau menjadi penolong kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Makanya Masya Allah Al-Quran ini jangankan yang mahir Bu ya, jangankan yang pintar kayak Ustadz kita Masya Allah ya, Ustadz Jejen ya. Yang masih terbata-bata pun ngajinya itu dapat pahala ya. Makanya hadisnya riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad ya. Rasulullah bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Ya, jadi orang yang mahir dengan Al-Quran, mahir bacanya, mahir hafalannya, mahir tafsir
tafsirnya. Itu nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama para malaikat. Ya. Safarah itu jamak dari safir. Safir itu bahasa Indonesianya duta besar. Iya, makanya kalau Quran negeri nanti ada safarah. Safarah itu artinya kedutaan. Ya, kantor kedutaan. Ya. Kenapa kok malaikat dianggap duta? Karena memang menjadi utusan Allah kepada para rasul. Jadi utusan. Safir. Makanya ma'as safaratil kiramil bararah artinya bersama para malaikat. Ya. Jadi nanti nongkrongnya itu di akhirat bareng malaikat, Pak. Iya. Kalau bahasa kita apa sekarang? Circle apa itu? Circle-nya, lingkungannya ya. Iya. Nongkrong bareng malaikat, iya. Karena nanti Bapak Ibu, ya, di surga itu ada 4 sungai. Ya, makanya ayatnya apa? Matsalul jannatil lati wa'idal muttaqun, ya. Fiha anhar. Di dalamnya banyak sungai. Ada air yang tidak berubah rasanya. Ada sungai dari susu. Iya. Ada sungai dari madu, ada sungai dari khamr, ladzatil lisyaribin, ya. Jadi khamrnya itu enak diminum, Bu, Pak. Enggak bikin apa? Enggak bikin mabok, enggak bikin kelayengan, ya. Enggak bikin celeng gitu ya. Enggak bikin teler, enggak. Iya. Makanya nanti insyaallah di surga kita nongkrong di sungai khamr sambil minum khamr. Amin. Boleh, Pak, ya. Nongkrong sambil minum khamr boleh. Di surga tapi. Di surga halal, iya. Syaratnya jangan minum khamr di dunia, jangan. Iya. Lah kalau khamr dunia mah ummul khaba'ith katanya ya. Al khamru ummul khaba'ith. Khamr itu induk, ummun itu ibu, induk dari semua keburukan, iya. Nah itu di surga ya. Artinya orang yang mahir dengan Al-Qur'an nanti circle-nya itu, lingkungannya itu di surga sama malaikat. Tapi jangan khawatir, kata Rasulullah kelanjutan hadisnya, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta. Dan orang yang masih mau baca Quran, ya, berusaha terus baca Quran, padahal dia bacanya terbata-bata, Pak. Iya, enggak lancar, Bu. Ya. Jadi alif lam mim 5 kali itu. Iya, apalagi kaf ha ya ain shad gitu ya. 10 kali. Kan lumayan berulang-ulang ya, diulang-ulang 10 kali. Pahalanya tambah banyak. Iya. Nah kata Rasulullah, wa huwa syaqun alaih walahu ajran. Ya. Jadi orang yang terus berusaha baca Quran, walaupun belum fasih, walaupun belum lancar, tapi dia terus berusaha, lahu ajran. Bu, bagi dia dua pahala. Iya. Makanya Pak Haji yang udah terlanjur, Bapak Ibu ya, yang sudah terlanjur nggak fasih baca Qurannya, udah nggak usah belajar lagi dah. Udah, supaya apa? Dapat 2 pahala. Iya. Kalau pinter kan cuma 1 pahalanya, betul nggak Pak? Iya, mendingan terbata-bata ya kan. Dzalikal lu. Udah diulang 2 kali ya kan. Iya, kata Rasulullah alif lam mim itu kan 3 huruf ya. Alif lam mim itu 3 huruf, alif, lam dan mim. Berarti 30 kebaikan. Diulang 10 kali berarti 30, iya. Lah kalau yang lancar kan cuma sekali bacanya. Kayak Ustaz kita kan. Lah kalau kita yang terbata-bata, dzalikal udah 6 tuh. Lumayan kan? Ya udah pokoknya kelas tahsin bubar. Jangan lagi belajar ya. Enggak ya. Artinya yang enggak lancar itu dimotivasi sama Rasulullah. Terus belajar dapat 2 pahala. Kalau sudah mahir nanti bareng malaikat, artinya lebih besar pahalanya. Iya, karena dikumpulkan dengan para malaikat. Makanya Bapak Ibu, orang tuh kalau sudah gaulnya dengan malaikat, itu udah nggak senang lagi dengan manusia. Iya. Makanya di surat Maryam itu surat 6 ya, ayat 6, ketika Siti Maryam ya, ini hikayat dari Allah bahwa beliau itu inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya ya. Itu setelah beliau melahirkan siapa? Nabi Isa ya. Kata Allah, nanti kalau ketemu orang terus mereka bertanya, udah gak usah ngomong, diem aja ya. Bilang aja kepada mereka, inni nazartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku ini sedang nazar puasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Falan ukallimal yauma insiya. Saya tidak akan ngomong kepada manusia siapapun pada hari ini gitu ya. Nah, itu ada 2 tafsiran Bapak Ibu. Tafsir yang pertama,
Memang ketika itu ya, syariat puasa ketika itu dilarang berbicara, Bu. Iya. Jadi selain nggak boleh makan, nggak boleh minum, juga nggak boleh bicara. Karena kan puasa itu syarat lama ya, Pak. Makanya ayatnya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Iya. Jadi puasa itu syariat lama. Nabi-nabi terdahulu pun ada syariat puasa. Cuma caranya yang beda. Nah, ini salah satu perbedaannya. Jadi nggak boleh ngomong. Jadi yang ngomong batal puasa. Iya. Tapi itu berubah di syariat Nabi Muhammad SAW. Untung, Pak. Iya. Bayangin coba kalau seandainya syariat Rasulullah masih melarang bicara ketika puasa, ya Allah. Itu yang paling kasihan Ustadz, Pak. Jobnya hilang lah. Iya. Ustadz jajan nggak boleh baca Quran siang-siang. Kan ngomong. Ya. Nggak boleh khutbah Jumat. Nggak boleh kajian zuhur. Nggak boleh kajian menjelang buka puasa. Iya. Padahal biasanya pejabat tuh kalau tarling itu Pak Haji? Tarawih keliling, itu kan dari sore ya. Iya, biasa ustadznya suruh tausiah tuh, pulang bawa BHS gitu kan. Lah, itu bisa hilang itu. Iya, karena nggak boleh apa? Nggak boleh bicara. Alhamdulillah berubah syariatnya. Iya, karena syariat bisa berubah. Yang tidak berubah itu akidah. Ya, syariat bisa berubah. Itu tafsiran yang pertama. Tafsir yang kedua, ya, para ulama ketika menafsirkan falan ukallimal yauma insiya, artinya Siti Maryam itu udah malas ngomong sama orang, Pak. Iya, ngomong sama manusia itu udah malas. Kenapa? Karena beliau itu seringnya ngobrol dengan siapa? Malaikat Jibril. Iya. Iya, biasa ketemu malaikat, ketemu orang, ya kan? Udah nggak level gitu ya. Itu tafsiran yang kedua. Artinya, Masya Allah, Al-Quran ini akan memberi syafaat kepada siapapun yang membacanya, baik lancar maupun tidak lancar. Makanya satu-satunya zikir, Bapak Ibu, ya, satu-satunya zikir yang tetap berpahala walaupun kita nggak paham artinya adalah Al-Quran. Iya. Kita baca Yasin nggak paham artinya, nggak usah tafsirnya, terjemahnya nggak paham kita, betul nggak, Bu? Iya, baca aja sudah. Yasin baca, Waqiah baca, apalagi Ar-Rahman baca, Al-Mulk baca, ibu-ibu pada hafal bahkan ya. Tapi nggak paham terjemahnya, apalagi tafsirnya nggak apa-apa. Ya. Itu berpahala. Ya. Makanya Rasulullah dalam hadisnya beliau bersabda, "Man istama'a ila ayatin min kitabillah, kutibat lahu hasanah mudha'afah." Ya. Siapa yang mendengarkan, ya, hanya mendengarkan satu ayat Al-Quran, maka dicatat untuk dia kebaikan yang berlipat ganda. Iya. Kita taraweh tadi dengar berapa ayat, Bu? Ya. Al-Qadr diulang 20 kali, ya kan? At-Takatsur sampai Al-Lahab dibaca juga, Al-A'la di sholat witir. Banyak pokoknya, berapa ayat tuh? Tinggal dikaliinkan saja. Ya. Itu untuk yang mendengarkan. Ya. Walladzi talaha, dan orang yang membacanya, artinya membaca satu ayat, kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Maka satu ayat yang dia baca itu menjadi cahaya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Maka kita baca doa setelah baca Al-Quran, ya, di sana ada ungkapan cahaya, imam dan seterusnya. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita di malam lalu, malam ini dan seterusnya memberi syafaat dan cahaya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai hujjah. Hujjah itu saksi yang meringankan bagi kami.
Ya, jadi orang Arab itu kalau meringankan pakai lana, kalau memberatkan alaina. Ini doanya waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sehingga Al-Quran insyaallah akan memberi kesaksian yang meringankan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Aduh, Bu, sudah? Sudah. 6 menit lagi. Ya, 6 menit lagi. Artinya, dari semua janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagi yang membaca Al-Qur'an, mendengar Al-Qur'an, itu ketika jadi motivasi kita, Bapak Ibu, itu tidak mengurangi keikhlasan kita. Ya. Artinya nanti ketika membahas tentang level keikhlasan, itu ada 3 level, Bu. Ya. Kita ini kan termotivasi dengan pahala. Betul nggak, Bu? Ibu semangat nggak kalau sholat dijanjikan surga? Semangat nggak? Semangat. Pak, semangat nggak, Pak? Iya. Ibu mau nggak masuk surga bareng bapaknya? Bapak mau? Nggak kapok apa? Hah? Nggak kapok bareng ibunya? Nggak kapok, Bu. Iya, di dunia nggak kapok kali ya. Pengen di surga. Insya Allah, Pak, ya. Istri-istri kita itu di surga nanti istri-istri yang baik. Amin. Iya. Karena di surga itu nggak ada omelan, ya, nggak ada piring terbang, nggak ada. Iya. Betul nggak, Bu? Ya, ibu-ibu nggak usah khawatir, ibu nggak usah cemburu ketika bapaknya dikasih bidadari, jangan cemburu, Bu. Iya. Karena kata para ulama, perempuan dunia yang masuk surga itu kecantikannya mengalahkan bidadari. Masya Allah, iya. Ibu di surga nggak perlu pakai skincare, Bu, nggak perlu. Iya. Masya Allah, ibu udah cantik bener dah di surga ya. Bidadari aja kalah. Iya. Kata ulama karena perempuan dunia yang masuk surga itu ada usaha. Iya, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia sedekah. Betul nggak, Bu? Iya. Makanya dengan berkah itu masuk surga. Beda dengan bidadari, Pak. Bidadari itu ya sudah diciptakan di surga ya. Artinya bukan prestasi. Tapi kalau perempuan masuk surga prestasi. Makanya ibu semakin cantik, bahkan lebih cantik dari bidadari. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi nggak usah khawatir ya. Makanya Rasulullah itu bilang di surga nggak ada nenek, nggak ada. Masa iya nenek surga. Semuanya jadi cantik lagi ya. Makanya sekarang nggak usah pusing mikirin skincare segala macam, udah ibadah aja dah gitu ya. Ibadah aja, zikir aja, istighfar aja, bersalawat aja, insya Allah di surga makin cantik. Iya. Nah artinya Pak, Bu, ketika kita ibadah kok mengharapkan surga, itu buat kita orang awam itu masih masuk kategori ikhlas. Iya, nggak apa-apa. Iya. Makanya Allah mengajarkan kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iya. Kita ibadahnya minta senang di dunia, minta senang di akhirat, terhindar dari neraka. Iya. Makanya doanya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Iya. Itu masih masuk kategori ikhlas, tapi ikhlasnya level bawah. Iya, karena ibadahnya masih pengen selamat dunia dan akhirat. Nanti naik lagi sedikit Bapak Ibu, ya, itu ikhlasnya orang-orang yang bertakwa. Mereka ini ibadahnya hanya ingin keselamatan di akhirat. Jadi udah nggak punya kepentingan dunia, Bu, Pak. Iya. Jadi mereka itu ibadahnya hanya ingin pembalasan di akhirat. Di dunia nggak mau sudah. Ya. Kalau kita kan masih pengen, Bu, ya. Iya. Kenapa kok kita ini masih semangat sholat duha, Pak? Kenapa? Iya. Karena masih banyak hutang, banyak cicilan. Betul nggak, Bu? Nah, iya, kita termotivasi dengan doa salat duha, Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qalilan fakathirhu. Iya kan? Ya Allah, rezeki saya kalau di langit turunin, kalau di bumi keluarin, kalau jauh dekat, kalau sedikit banyak. Iya kan? Kita termotivasi itu, Bu. Makanya rajin salat duha. Iya. Makanya utang lunas sudah berhenti. Tapi sekali lagi itu tidak mencederai keikhlasan kita. Ya. Tapi ikhlasnya masih level bawah. Nah kalau naik setingkat lagi itu mereka orang-orang yang ibadah itu hanya pengen akhirat, Pak. Ya, pokoknya dunia udah nggak peduli deh. Ya Allah pokoknya akhirat. Nah, itu kelas 2. Ya artinya belum kelas 1, belum kelas paling tinggi.
Kenapa? Karena akhirat pun itu ada kepentingan pribadi, Bu, Pak. Betul nggak, Pak? Kita ini pengen masuk surga, takut neraka kan kepentingan pribadi, betul nggak? Iya. Artinya surga dan neraka itu masih masuk kategori apa? Makhluk. Betul nggak, Pak? Surga makhluk bukan? Makhluk ciptaan Allah, sama dengan kita. Ya, padahal dalam sholat apa bacaan kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iya. Tapi di hati kecilnya karena surga. Ya, karena takut neraka. Ya, makanya orang yang paling tinggi keikhlasannya adalah orang yang ibadahnya itu karena cinta Allah. Iya. Dan itu yang mencapainya ibu-ibu, Pak. Iya. Yang mencapai level ini salah satunya adalah ibu-ibu yaitu Rabi'ah Adawiyah. Nah, udah bunyi alarmnya. Nah, saya pasang alarm tadi sejam udahan. Nah, untung bunyi dia. Berarti kita tutup ya. Sedikit lagi lah. Artinya jangan meremehkan ibu-ibu, Pak. Iya. Jadi yang mencapai level paling tinggi dari keikhlasan adalah perempuan yaitu Rabi'ah Adawiyah. Ya. Jadi beliau itu apa? Beliau itu bilang, ya Allah, saya ini ibadah bukan karena pengen surga, bukan karena takut neraka. Iya. Itu sudah betul dengan lillahi rabbil alamin. Karena surga dan neraka pun itu makhluk. Sehingga kita ini masih repot, Bapak Ibu. Ya. Kita ini ibadahnya masih repot seandainya ditanya, seandainya Allah itu tidak pernah menciptakan surga dan neraka, Bu. Seandainya, tapi mustahil, Pak ya. Tapi mustahil, karena Allah sudah menciptakan surga dan neraka. Seandainya aja ini mah, ngandai-ngandai. Ya, Bu. Seandainya Allah itu tidak akan menciptakan surga dan neraka. Kira-kira kita milih itikaf apa keluyuran, Pak? Mendingan keluyuran, iya. Kira-kira ibu-ibu mendingan taat sama suami apa berantem sama suami, Bu? Berantem lah. Ngapain taat sama suami? Kerjaan mancing doang gitu. Nggak ada surga, nggak ada neraka lah, buat apa? Nah, berarti kan ibadah kita bukan untuk Allah, ya kan? Kita karena pengen surga atau takut neraka. Jadi masih ada transaksionalnya, Pak. Ibadah kita ini masih transaksional, ya, yang sifatnya keduniaan atau kemakhlukan. Karena surga dan neraka pun makhluk. Tapi sekali lagi, ini tidak membatalkan keikhlasan kita. Ketika kita ibadah, kita taat, kita tidak maksiat karena pengen surga takut neraka, itu masih masuk kategori ikhlas. Makanya di banyak ayat, di banyak hadis diapresiasi oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma harapan kita, mudah-mudahan sebelum kita mati, Bapak Ibu, ibadah kita ini bisa ikhlas lillahi rabbil alamin, sebagaimana Rabi'ah Adawiyah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa sampaikan. Ya. Semoga ada berkahnya, yang benar dari Allah, yang salah dari diri pribadi. Mohon maaf. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.